Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kabar baik ya, sehat. Begini Bu, saya ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait kegiatan partisipasi kelas itu ya. Nah di sini saya akan dari RPP-nya sudah ada ya Bu? Ya, alhamdulillah sudah ya. Ya baik, RPP-nya sudah ada. Saya mau tanya kira-kira dari tujuan pembelajaran yang Ibu akan laksanakan itu apa saja Bu? Baik Ibu, jadi di modul ajar ini saya memiliki 4 tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Yang pertama, melalui video pembelajaran tentang macam-macam bangun data, diharapkan peserta didik mampu mengenali macam-macam karakteristik bangun data dan ruang dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru melalui PowerPoint, saya berharap peserta didik itu mampu menemukan mana benda-benda yang berbentuk bangun datar dan bangun ruang. Selanjutnya, saya juga ada diskusi kelompok, berharap peserta didik mampu mengelompokkan benda yang sesuai bangun datar dan ruang dengan benar. Dan yang terakhir, melalui LKPD ini, saya memberikan LKPD, saya harapkan peserta didik mampu membuat benda yang berbentuk bangun datar dan ruang. Jadi mata pelajaran yang diampu adalah mata pelajaran matematika ya Bu ya? Betul Ibu, tentang bangun datar dan bangun ruang ya. Bagus sekali ya Bu ya, untuk pembelajaran hari ini anak benar-benar bermain peran juga untuk pembelajaran tersebut. Kemudian kira-kira area pengembangan apa yang akan hendak Ibu capai? Yang akan saya capai Bu, yaitu saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, baik itu dari minatnya kemudian dari gaya belajarnya. Jadi saya sudah mengelompokkan siswa melalui gaya belajarnya. Jadi di sini saya akan melakukan pembelajaran itu biar sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Jadi memang sesuai dengan gaya belajarnya anak-anak, seperti misalkan kinestetik, auditory, dan visual gitu ya Bu ya. Kemudian dari area pengembangan tersebut dan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, kira-kira strategi apa sih yang harus Ibu persiapkan? Di sini pertama yang harus saya siapkan, pertama saya menyusun modul ajar berdiferensiasi tersebut, kemudian saya menyiapkan media pembelajarannya, kemudian saya juga menyiapkan LKPD. Oh ya, sangat menarik ya Bu ya. Ya baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya kita bisa sharing kembali ya Bu ya mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini, dan mudah-mudahan rekan-rekan guru juga bisa melakukan atau bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya masing-masing. Ya kalau begitu saya terima kasih ya Bu Fati. Anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mimpin doa hari ini? Alim. Kalau Malik silakan membaca doa. Sikap doa. Sebelum kita mulai, Ibu mau kamu coba mengecek di bawah mejanya apakah masih ada sampah atau tidak? Tidak. Bagus, karena tadi sebelum mulai belajar sudah dirapikan ya. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kehadirannya. Siapa teman kelompoknya yang tidak hadir? Siapa? Waris izin sama guru tidak hadir ya, dan tadi sakit. Anak-anak kita doakan ya teman kita yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Amin ya Rabbal alamin. Nah anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdiri dengan keadaan tegak. Mulai ya, hiduplah Indonesia.
Indonesia Raya Tumbuh. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan. Solina yang belajarnya tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ibu di sini membawa 2 benda. Kalau ada yang tahu nggak ini apa namanya? Kado. Yang satu apa? Nah, bentuknya sama tidak? Sama-sama kan? Apa perbedaannya? Buku gambar dan kardus. Apa bedanya? Sama-sama belajar daripada buku gambar. Bisa. Atau ada lagi yang bisa jawab? Bentuknya apa sih? Bangun apa ini? Segi kan? Ya. Hebat, udah ada yang jawab balok. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar dan bangun ruang. Nanti akan Ibu sampaikan dalam pembelajaran. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu apa sih tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Dalam pelajaran hari ini, anak-anak harus mampu melalui pengamatan pada PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis bangun datar dan bangun ruang dengan benar. Itu yang pertama, anak-anak harus mampu menganalisis. Nah, yang kedua, dengan mengamati gambar pada PowerPoint, peserta didik mampu menemukan bentuk dan benda-benda bangun datar dan bangun ruang dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu memisahkan mana bentuk dan mana benda yang termasuk bangun datar dan bangun ruang dengan benar. Nah, kita memiliki 3 tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Mari kita belajar mengenal bangun ruang. Ada banyak jenisnya, ada bulat sifatnya, ada bentuk kubus, sebalok dan juga kerucut. Semuanya beda-beda sifatnya. Ada Baca Ben, pengertian bangun datar. Jangan kencang suaranya. bangun datar adalah bangunan yang berbentuk 2 dimensi dan melambangkan suatu bagian dari bidang dasar yang dibatasi oleh garis atau lembut. Bangun datar memiliki panjang dan tebal dan tidak mempunyai ketebalan. Ya, oke, terima kasih Ben. Tepuk tangan buat Ben. Perhatikan, jadi bangun datar adalah bangun yang berbentuk 2 dimensi. 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari depan, bisa dilihat dari depan saja, tidak bisa dilihat dari seluruh arah. Kemudian bangun datar itu tidak memiliki isi atau volume, sama seperti contoh yang tadi. Nah, contoh buku gambar. Ini buku gambar ini ada isinya tidak? Tidak ada, hanya bisa dilihat dari depan. Apa saja macam-macam bangun datar? Ayo kita lihat nih macam-macam bangun datar. Kita sebutkan. Yang pertama. Iya, ada persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Apa saja macam-macamnya? Ada bentuknya. Buku tulis, papan tulis,
benda yang berbentuk persegi. Papan tulis berbentuk persegi. Selain papan tulis ada apa nih? Buku gambar berbentuk persegi panjang. Kemudian ada jam berbentuk lingkaran. Ada potongan pizza berbentuk segitiga. Sampai sini. Bangun ruang adalah sebuah bangun tiga dimensi yang memiliki volume di dalamnya. Macam-macam bangun ruang yaitu kubus, balok, tabung, dan kerucut. Ya, tepuk tangan buat Amira. Makasih Amira. Tadi yang Ibu bilang tadi, perbedaannya. Kalau bangun datar itu hanya 2 dimensi, tidak memiliki isi. Tapi kalau bangun ruang, dia memiliki isi. Nih, ada isinya, ada dalamnya. Seperti kardus, ada isinya tidak? Ada. Kalau botol itu berbentuk tabung, ada isinya tidak? Ada, bisa diisi ya. Kalau bangun ruang itu bisa diisi oleh suatu benda. Nah, jadi perbedaannya tadi udah tahu ya. Buku gambar dan kardus ada bedanya. Nah, apa saja sih macam-macam bangun ruang? Kubur, balok, kerucut, tabung. Ada 4. Ayo kita hafalkan apa saja? Ya. Nah, sekarang contoh benda yang berbentuk bangun ruang. Kalau kubur apa contohnya? Atau dagu ya. Dia bentuknya segi 4 tapi ada isinya. Kemudian balok contohnya apa? Kemudian kerucut contohnya apa itu? Kon atau pembatas jalan. Tabung apa itu? Bukan minuman ya, tapi gelasnya bisa diisi minum. Nah, sampai sini paham anak-anak? Siapa yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Sudah hebat, alhamdulillah. Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan tugas yang pokok. Tapi kalau mau diberi tugas, dengarkan dan perhatikan baik-baik. Oke, duduk yang rapi ya. Anak soleh. Di sini Ibu punya lembar kerja peserta didik. Yang pertama, ada gambar benda dengan bangun datar dan bangun ruang. Ini gambar benda, ya? Paham ya? Dan selanjutnya, Ibu punya bentuk-bentuk bendanya. Bentuk benda, bangun datar dan bangun ruang. Selanjutnya, Ibu mau benda dan bentuknya itu kamu gunting dan tempel. Tempel di mana? Tempelnya di kertas ini. Kalau yang termasuk bangun datar, di sini ada bacaannya bentuk dan benda bangun datar. Kamu tempel di sini, paham? Kalau bangun ruang, tempel di sebelah sini. Bentuk dan benda bangun ruang. Nah, dengerin dulu. Masing-masing kelompok tidak semua menempel, tidak semua menggunting, ya. Tapi ada beberapa orang yang nempel, beberapa orang yang menggunting. Jadi dibagi dua. Paham tidak? Paham ya? Dan sekarang silakan berdiskusi. Ibu akan membagikan. Berdiskusi.
siapa yang nanti? Siapa yang nanti? Harus kami diskusikan dulu ya. Diskusikan yang mana bangun datar, yang mana bangun ruang. Diskusikan ya. Mana bangun datar, mana bangun ruang. Terus kita ayo bareng aja bareng-bareng ya. Tidak ada ya kok? Ibu mulai ya, kelompok 1 maju perwakilannya, kelompok 2 maju perwakilannya, langsung aja biar cepat ya. Kelompok 3 maju perwakilannya, dapat. Kelompok 4 bawa dua-duanya dapat. Kelompok 4 maju perwakilannya, kelompok 5 maju perwakilannya.
Asrin perwakilan dari kelompok 1 hasil kerjanya. Ya, hebat. Satu lagi. Lihat sambil ke kamera. Oke, terima kasih Ben. Nanti ibu yang bilangin, kamu yang lihat sama ya. Lihatnya ke depan. Depan itu berbentuk balap lalu Oke, ya dilihat ya anak-anak, ini hasil tugas observasi Almira dan kelompoknya. Ada apa aja bentuk bangun dasar Almira? Nah, sekarang bentuknya ada apa aja tuh? Bentuk apa bangunan besar? berbentuk segitiga, persegi berbentuk jendela berbentuk persegi, yang berbentuk lingkaran, persegi panjang berbentuk papan tulis, persegi papan tulis berbentuk persegi panjang. Ya, tepuk tangan buat Almira. Ya, 1, 2, 3. Teman-teman, saya akan membacakan bentuk yang sudah bangun ada bentuk yang sedikit. Bendanya adalah yang berbentuk lingkaran, jendela berbentuk persegi, papan tulis berbentuk persegi panjang, benda berbentuk segitiga. Hebat, tepuk tangan buat Oke, sudah paham sampai sini anak-anak? Oke, selanjutnya siapa yang belum mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Aku akan konfirmasi dulu. Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Tadi hari ini kita belajar apa? Belajar apa? Bangun apa? Pintar sekali. Hari ini kita belajar apa? Bangun datang dan bangun keluar. Ya. Jadi kesimpulannya, bangun datang itu berbentuknya 2 dimensi dan bangun beruang berbentuknya 3 dimensi. Oke. Bagaimana hari ini? Senang tidak belajarnya? Senang. Apa aja kegiatan kita hari ini? Kita sudah apa belajarnya? Presentasi dan hasilnya. Oke, tindak lanjutnya untuk kelompok yang kurang tepat nanti akan ada remedia ya. Paham sampai sini? Oke, Nana, alhamdulillah pelajaran kali ini kita sudah selesai. Kalau siapkan alis untuk membaca doa mau langsung. Nah, ya. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi saya sudah melihat observasi Ibu di kelas, sangat menarik dan sangat menginspirasi. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman rekan sejawat dan teman-teman rekan-rekan guru mereka menginspirasi untuk teman-teman untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya masing-masing. Karena saya lihat memang dengan pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan siswa ya Bu ya. Ya, sekarang di sini saya mau menanyakan tentang kegiatan observasi yang sudah dilakukan. Kira-kira apa sih refleksi apa yang akan Ibu catatan apa ya dari apa yang sudah Ibu sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu? Saya jujur ya Bu Andi, maksudnya mungkin sebenarnya kita itu sebagai guru sudah melaksanakan ya pembelajaran seperti itu. Mungkin tapi kita belum tahu ini tuh masuknya diferensiasi apa aja, apakah ke proses, produk, apa ke konten gitu. Nah, setelah saya mencoba membuat model ajarnya, ternyata saya bisa memetakan seperti itu ya Bu ya. Kemudian sangat menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting karena akhirnya siswa bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan gitu Bu. Misalnya yang auditory, mereka bisa mendapatkan dari video pembelajaran, kemudian yang kinestetik dari praktik, dan yang visual itu dari yang visual dari video, yang auditory dari pendengaran, penjelasan dulu. Itu sih Bu. Iya. Sudah Jadi sesuai dengan gaya belajar siswa, kemudian mereka juga bagaimana membuat pembelajaran semenarik mungkin gitu ya Bu ya. Iya. Kita kan sudah semua guru saya yakin sudah menerapkan pembelajaran tersebut, tapi yang tadi Ibu sudah utarakan seperti ini masuknya kemana sih gitu kan, apakah ke konten atau ke produk seperti itu ya Bu ya. Yang mungkin nanti kita akan adakan sharing kembali dengan teman-teman untuk praktik baik ya, praktik baik dengan teman-teman untuk pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya masing-masing. Kemudian rencana tindak lanjut Ibu setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu apa saja Bu? Rencana tindak lanjutnya mungkin saya bisa berbagi praktik baik kepada teman-teman pada pondel sekolah kita ya Bu Ani ya. Bagaimana caranya membuat media pembelajaran yang menarik. Mungkin yang tadi Bu Ani sudah lihat ketika saya mengajar juga, saya membuat kelompok itu kita tidak tunjuk ayo kelompok ini yang maju, tapi kita bisa pakai wheel of name, kita juga bisa pakai capitan balon untuk menangkap nama-namanya. Pokoknya intinya semenarik mungkin agar siswa juga tidak bosan, dan yang penting sih apa yang kita sampaikan mereka bisa paham, itu sih Bu. Jadi mungkin yang akan saya lakukan ke depannya berbagi praktik baik kepada teman-teman tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya baik, sangat baik sekali ya apa yang sudah Ibu lakukan dari awal tadi pra-observasi, kemudian observasi. Saya melihat Ibu dalam pembelajarannya sudah terstruktur dari misalkan dari awal pembelajaran, kemudian tadi juga saya lihat ada mindfulness-nya, ada pembelajaran KSE-nya. Jadi artinya di pembelajaran di kelas kita juga harus mengetahui emosional anak. Seperti itu ya Bu ya? Ya. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Saya juga banyak pengalaman baik juga, kita berbagi sharing juga dengan Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di rekan guru. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Bu Ani. Waalaikumsalam.